Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita bertemu pada pembelajaran mata pelajaran seni budaya. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang seni musik. Sebelum itu, saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya di tengah pandemi yang sekarang sepertinya semakin marak dan semakin membahayakan, kita tetap harus menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya langsung saja kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pengertian musik tradisional, yang kedua memahami jenis musik tradisional, dan yang ketiga adalah memahami fungsi musik tradisional. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran untuk kita pada hari ini. Yang pertama, kita tentunya akan membahas tentang apa itu musik tradisional. Sebelum membahas tentang musik tradisional, kita harus tahu apa itu musik terlebih dahulu. Musik adalah salah satu cabang seni yang mempergunakan bunyi, suara, dan nada sebagai bahan bakunya. Itu sudah sangat mutlak. Sedangkan musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Hampir di semua daerah di Indonesia memiliki seni musik tradisional yang berbeda-beda di setiap daerahnya dan memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Hal itu dapat dilihat dari teknik permainannya, bentuk penyajiannya, fungsinya, maupun organologi bentuk alat musiknya. Jadi setiap daerah-daerah itu berbeda-beda. Contoh musik tradisional Indonesia adalah marwas dari Riau, kolintang dari Sulawesi, angklung dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya. Masih banyak lagi daerah Indonesia yang memiliki musik tradisional, karena hampir semua daerah di Indonesia memiliki musik tradisional. Yang kedua adalah penggolongan alat musik tradisional. Jadi penggolongan alat musik tradisional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut jenisnya, menurut teknik memainkannya, dan menurut sumber bunyinya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah mengenai jenis alat-alat musik. Menurut jenisnya, alat musik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alat musik ritmis, alat musik melodis, dan alat musik harmonis. Apa pengertian dari tiap-tiap itu? Kita akan bahas. Yang pertama, alat musik ritmis. Jadi alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengatur tempo dan memberi irama lagu. Alat musik ini ada yang bernada dan ada pula yang tidak bernada. Apa aja? Kita akan bahas. Yang pertama, alat musik ritmis yang bernada. Contoh alat musik ritmis yang bernada adalah yang pertama gamelan, itu dari Jawa. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian yang kedua itu adalah kolintang dari Minahasa. Kemudian yang ketiga ada talempong dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Ini ada gambarnya. Ini adalah salah satu 3 contoh alat musik yang termasuk alat musik ritmis namun bernada. Nah, kemudian ada pula alat musik ritmis yang tidak bernada. Contoh alat musiknya adalah yang pertama kendang. Jadi kendang ini dia tidak bernada, hanya memiliki suara. Kendang dari Jawa Barat, ada juga dari Jawa Tengah banyak. Kemudian marwas dari Riau. Kemudian ceng-ceng itu dari Bali. Bisa pula dibilang cek-cek, sama ceng-ceng dan cek-cek itu musik Bali, dimainkan dengan cara ditepat-tepat. Selanjutnya, yang kedua adalah alat musik melodis. Adalah alat musik yang biasanya digunakan untuk memainkan melodi lagu. Biasanya alat musik ini tidak dapat memainkan akor secara sendirian atau tidak dapat membunyikan 2 nada secara bersamaan. Dia hanya memainkan melodi-melodi lagu. Jadi satu alat musik hanya bisa memainkan 1 kali nada. Jadi tidak bisa memegang akor. Itu tentang musik melodis. Contoh alat musik melodisnya adalah yang pertama suling dari Jawa Barat. Ini ada gambarnya. Kemudian yang kedua fu dari Maluku.
Nah, fu ini dia alat musik terbuat dari kerang, sangat unik sekali. Kemudian rebab dari Jawa. Nah, rebab ini ada dari Jawa Barat, juga ada dari Jawa Tengah, bahkan ada juga yang menyerupai ini namanya tehyan, itu dari Jakarta. Kemudian ada gambus dari Riau. Nah, ini adalah musik tradisional dari Provinsi Riau, gambus. Kemudian yang ketiga adalah alat musik harmonis. Adalah alat musik yang berfungsi untuk mengiringi lagu atau pengiring melodi utama. Nah, jadi dia pengisi. Alat musik melodis ini dapat memainkan paduan nada sekaligus atau sering disebut akor, namun juga dapat memainkan melodi lagu. Jadi dia bisa main sendirian dengan alat musik harmonis ini. Kalau yang modern itu seperti gitar, seperti keyboard dan sebagainya, itu adalah alat musik harmonis karena dia bisa dengan satu alat musik dia bisa main melodi, juga dia bisa memainkan akor. Kemudian contoh alat musik harmonis yaitu yang pertama adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ini alat musik yang unik dari daun lontar ya, hiasannya sangat luar biasa. Dia bisa memainkan akor juga melodi. Kemudian sape dari Kalimantan Barat hampir seperti gitar ya, memiliki 4 buah senar. Kemudian yang ketiga adalah kecapi. Nah, kecapi ini dari Indonesia banyak sekali, hampir tiap daerah punya. Hanya bedanya bentuk dan tangga nadanya. Kemudian teknik memainkan ya, teknik memainkan alat musik itu ada yang bermainkan dengan cara dipukul, ditiup, digesek dan juga dipetik. Tapi sesuai kemajuan zaman ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang. Jadi kayak angklung itu dimainkan digoyang. Ini adalah teknik atau cara memainkan berbagai macam alat musik tradisional. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat musik pukul. Alat musik pukul ini biasanya tergolong ke dalam alat musik ritmis. Untuk memainkannya biasanya menggunakan tangan atau pemukul bantuan pemukul. Kalau bantuan pemukul ini mungkin kalau kita mukul kenong, gong, dan sebagainya. Alat musik ini terbuat dari kulit, logam, kayu, atau bahkan dari bambu. Itu adalah alat musik pukul. Yang kedua adalah alat musik tiup. Alat musik ini biasanya tergolong ke dalam alat musik melodis karena hanya dapat memainkan satu nada dalam satu waktu. Seperti yang kita bahas tadi, alat musik ini dibunyikan melalui lubang udara yang ditiup. Alat musik ini terbuat dari bambu, logam, ataupun ada juga yang terbuat dari kulit kerang. Yang kulit kerang tadi yang namanya fu tadi ya. Banyak sekali. Kemudian alat musik gesek, dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini masih termasuk alat musik melodis karena digunakan untuk memainkan melodi lagu. Memainkannya menggunakan bantuan alat penggesek atau membunyikannya. Jadi untuk membunyikannya dia harus membutuhkan alat penggesek, yaitu seperti rebab. Contohnya rebab, kalau modernnya itu ya biola, itu menggunakan alat penggesek bantuan. Memiliki dawai atau senar untuk digesek agar menghasilkan suara atau nada. Jadi yang digesek adalah nada senarnya atau dawai. Kemudian terakhir, selanjutnya adalah alat musik petik. Alat musik ini biasanya termasuk alat musik harmonis karena dapat memainkan akor untuk mengiringi melodi utama dalam sebuah lagu. Alat musik ini memiliki dawai atau senar. Itu kalau contohnya kalau di modern itu gitar. Nah, kalau tradisionalnya itu tadi ada sasando dan juga ada kecapi. Jadi kecapi itu nggak hanya satu-satu tapi bisa 10 jari memainkan. Bisa mainkan akor juga. Alat musik ini memiliki dawai atau senar, memiliki tabung resonator untuk memproduksi bunyi. Nah, ini tabung resonator ini adalah kalau gitar itu bodinya. Jadi kalau kecapi juga tadi ada dudukannya seperti ada rongga udara, rongga untuk bisa memproduksi suara. Jadi kalau nggak ada rongganya itu dia nggak bisa. Beda dengan gitar atau alat musik yang elektrik. Selanjutnya sumber bunyi. Yang dimaksudkan dengan sumber bunyi adalah dari mana sumber itu bisa dihasilkan. Dari mana sih kok bunyi itu bisa ada? Nah, berdasarkan sumber bunyinya ada 4. Apa saja? Yang pertama itu adalah idiofon, yang kedua membranofon, yang ketiga aerofon, dan yang keempat adalah kordofon. Kita akan masuk yang pertama idiofon. Apa itu idiofon? Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran tubuh alat musik itu sendiri atau dapat diartikan bunyi yang dihasilkan dari bahan dasar alat musik tersebut. Jadi barang itu yang berbunyi
karya itu yang alat itu yang berbunyi dikatakan idiofon. Contohnya adalah angklung itu terbuat dari bambu dan juga gamelan terbuat dari logam. Jadi alat musik itu bergetar dan dia menghasilkan bunyi. Masih banyak sekali sih contohnya. Kalau yang tradisional itu ada kenong, ada seperti talempong juga itu masuk kepada alat musik idiofon. Ceng-ceng Bali tadi juga. Kemudian membranofon. Dari kata membran berarti kulit. Adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran kulit atau selaput tipis dari membran atau kulit. Contohnya karena kita tradisional adalah rebana dan tifa. Tifa itu alat musik dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul terbuat dari kulit seperti rebana. Hanya dia kalau tifa panjang bentuknya. Kemudian aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara yang ditiup. Contohnya adalah fu dan tarompet. Fu tadi yang terbuat dari kulit kerang dan tarompet itu biasanya kalau trompet yang tradisional itu dari Jawa Timur ada yang biasanya dipergunakan kalau dalam daerah kita dipergunakan untuk mengiringi musik gamelan. Gamelan yang untuk menghibur masyarakat kuda lumping. Nah, selanjutnya adalah kordofon. Kordofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Nah, contohnya tadi sasando dan rebab, ada kecapi dan sebagainya. Banyak sekali alat musik. Ada tehyam. Itu merupakan alat musik kordofon karena berasal dari dawai. Dawai yang dibunyikan mau dia dipetik ataupun dia digesek itu dia termasuk kordofon karena dia memiliki senar atau dawai. Kemudian kita akan masuk yang terakhir adalah fungsi musik tradisional. Jadi ciri khas dari musik tradisional ada terletak pada fungsinya. Fungsi musik tradisional menunjukkan kedudukan dan perannya dalam tradisi maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia secara umum ada 6 fungsi musik tradisional. Jadi musik tradisional itu ada 6. Yang pertama adalah 1. Sebagai upacara adat budaya atau ritual. Jadi pengiring budaya. Upacara adat di Indonesia selalu melibatkan musik tradisi dan bersifat mutlak. Contohnya hingga sekarang mengumandangkan gending-gending kuno dengan gamelan pada perayaan sekaten di Kesultanan Yogyakarta yang merupakan keharusan dan bersifat mutlak. Contoh lain adalah acara perkawinan, kelahiran, dan kematian. Ini banyak sekali, mungkin contohnya kalau di orang kita Batak ada gondang, kalau orang yang sudah meninggal, yang sudah saur matua dan sebagainya, ini menggunakan musik sebagai untuk acara adat mereka. Kemudian yang kedua adalah pengiring tarian. Nah, pengiring tarian ini kebanyakan tarian di Indonesia ini hanya cocok diiringi oleh musik tradisional daerahnya. Antara tarian dan musik memiliki kelas-kelasan yang khas. Iringan musik yang sesuai akan membuat tarian tampil lebih hidup dan sesuai yang diharapkan. Contoh musik gambus sebagai pengiring tari persembahan itu misalnya yang dari Riau. Banyak sekali. Jadi musik itu sebagai pengiring tarian. Yang ketiga, sarana hiburan. Sama seperti musik modern, musik tradisi juga merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Contohnya aja misalnya musik gamelan yang mengiringi tarian kuda lumping yang memberikan penghiburan masyarakat yang melihat dan biasanya digunakan dalam perayaan-perayaan hari besar misalnya 17 Agustus. Kemudian selanjutnya sarana komunikasi. Ini masukkan sarana komunikasi, hampir semua daerah Indonesia menggunakan musik sebagai sarana komunikasi. Contohnya aja beduk yang ada di masjid-masjid atau musola itu memberikan waktu untuk waktunya masuk sholat bagi masyarakat yang beragama Islam. Kemudian juga ada kalau di daerah Jawa ada kentongan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya bahaya yang sedang terjadi. Ini juga misalnya ada di sekolah yang masih dulu ya, kita mungkin masih menggunakan bel sekolah, lonceng ataupun bel yang elektrik. Kalau 3 kali bunyi bel tandanya masuk, kalau 2 kali tandanya pulang, dan 5 kali tandanya kumpul. Itu merupakan salah satu bahasanya musik adalah menjadi komunikasi. Jadi tidak perlu kumpul-kumpul tetapi hanya menggunakan musik sebagai penanda. Kemudian selanjutnya adalah sarana pengungkapan diri.
Jadi mencipta atau memainkan musik bagi seniman merupakan sarana pengungkapan ekspresi atau perasaan diri, baik perasaan cinta, suka duka, gagasan, impian, harapan, dan sebagainya. Misalnya banyak orang yang menyanyikan lagu tentang alam sebagai ungkapan diri tentang sedangnya bahagia melihat keindahan alam yang ada di sekitar. Kemudian ada juga mungkin kalau yang tentang cinta. Kalau yang zaman modern ini orang yang lagi jatuh cinta menyanyikan cinta, apakah itu cinta? Dia lagi bahagia maka dia menyanyikan lagu tentang cinta. Itu adalah pengungkapan diri, ekspresi diri yang diungkapkan melalui sebuah musik. Kemudian sarana ekonomi. Nah, musik tradisional bisa menghasilkan pendapatan sambil tetap menikmati kepuasan batin. Jadi dia tetap bisa mendapatkan honor. Misalnya aja seorang yang seniman tradisional mendapatkan honor karena bermain musik pada acara hajatan atau syukuran masyarakat, misalnya kan seperti itu. Pemain musik gamelan kalau diundang ke acara pesta biasanya mendapatkan honor. Nah, itu merupakan sebuah bukti bahwasanya musik menjadi sebuah sarana ekonomi. Nah, sekian sih pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah membahas apa itu pengertian, kemudian jenis musik tradisi dan juga fungsi dari musik tradisi. Semuanya ini wajib Anda pelajari bersama supaya tujuan pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik. Sekian dari saya, sampai ketemu lain waktu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan patah semangat. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.